Kemudian pada kemudian satu dua tiga satu. Nah, baik. Ya. Jadi mohon sesegera mungkin administrasinya diajukan ke Pemko untuk menjadi masjid. Ya. Kalau tidak, ya jadi musola asli sepanjang Lampung. Dan kita di Pemko ini kalau mau jadi masjid, insya Allah Ramadan besok, nah itu ongkos ustaznya insya Allah dari Pemko sudah disediakan. Amin. Amin. Setiap penceramahnya kali 30 hari. Kalau musola juga ada ya, tapi lebih gede dari masjid. Maka sesegera mungkin sekalian ini adalah janlupo awak dikurai. Lahir jangan lupa dikurai. Bahwa inilah ini mama yang di sekitar Siko. Sehingga benar-benar masjid ini masjid untuk kita bersama. Masjid untuk kita bersama. Jadi kita orang itu kok masjid komunitas gitu. Tak bisa usah nandok. Jadi kan ini mama ini Siko tolong dilaporkan bahwa sudah ada masjid kita, tolong diramaikan. Nah ini administrasi. Termasuk juga ini mohon maaf satu sisi aku malu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa? Kola nakape pertama musaji tiga balik dia taka-taka di dalam taga musaji cele di kubu tajwa. Yang kedua musaji wali tembok alfala taga lo musaji cele. Dan ketiga, dan kami ada dulu kan sampai ke Mahkamah Agung di Siraya, sampai ke Mahkamah Agung. Dulu musaji sampai ke Mahkamah Agung karena ada hal-hal yang tidak baik. Nanti dikecil kok musaji tira rugi ya. Terakhir ini ada sebuah masjid yang lain sedang selesaikan. Sampai akhirnya kumpulkan, ayo yayasan menggugat pengurus. Sampai mengumpulkan seluruhnya, tolong angkat tangan siapa yang merasa memiliki masjid ini. Saya tanya 3 kali. Kalau tidak ada menjawab, ya berarti ini masjid punya Allah. Wa annal masajida lillah. Ini punya milik Allah. Alhamdulillah sampai 3 kali tidak ada angkat tangan. Kalau ada angkat tangan musarat sekali. Ya. Jadi di satu sisi Abu bersyukur ada masalah itu. Kenapa? Karena ternyata hampir seluruh masjid kita, tapi semuanya tidak punya kejelasan tentang alih generasi kepengurusan. Tidak ada seluruh masjid kita. Artinya kalau masuk organisasi juga, tidak ada ADART-nya. Mungkin anggaran dasar ada. Di anggaran rumah tangga tidak ada. Misalnya cara memilih ketua. Yo awak ini yo, insya Allah sepakat si anusila. Tapi di cucu-cucu kita nanti kita tidak tahu persis. Sama dengan mesin tembok Al-Falah itu. Dia menggugat ini kami dulu kalau punya iko-iko. Tapi kami tidak di kesatuan ini alun lagi ya dan itu diwakafkan. Apalagi baik maksud tadi ya, Iko kalau jadi hotel, para pemasukan ke kebun binatang di situ. Wah sudah itu di iman kita mungkin aman ya. Tapi di cucu kita, cici kita bagaimana? Maka saya minta ke masjid yang sedang saya urus itu buat anggaran rumah tangganya. Apa anggaran rumah tangganya? Yang pertama di atas itu harus ada yang namanya apakah badan wakaf atau apa? Silakan. Yayasan wakaf, badan wakaf, mungkin badan wakaf. Keanggotaannya permanen. Siapa dia? Orang tua kita yang berjasa dengan masjid ini. Siapa dia? Mungkin ada 9 orang. Dan 9 orang ini wajib ada terus. Kalau dia meninggal langsung ganti. Harus ada satunya adalah generasi penerus ke depan yang muda. Sehingga dia tahu persis bagaimana sebenarnya pembangunan masjid ini. Jangan sampai bunda kita yang judulnya itu Bil Walidaini Ihsana tidak dapat lagi pahalanya gara-gara kita bertengkar di masjid ini. Dan kita hari ini mungkin tidak akan bertengkar. Sepakat kita tidak akan bertengkar. Kamu jadi ahli surga cepat datang tadi kan.
Tapi cucu cicit kita tidak tahu bagaimana pembinaan mereka. Dan kenyataan sudah, ini masjid pernah terjadi seperti itu. Bagaimana rasa orang Bukit Tinggi waktu Masjid Raya sampai ke Mahkamah Agung gitu. Ini Pendi ada di sini, Saudara Rahman ada di sini ya. Saya kebetulan masih di Padang memang di. Jadi tenang-tenang saja waktu itu. Tapi kenyataan itu. Dan ini terjadi lagi sekarang. Sampai sudah di pengadilan ya, masjid yang sudah diurus, sudah pengadilan. Saya katakan, percaya nggak saya akan menyelesaikan? Lama pula mereka memikirkan. Kalau saya percaya, nanti banyak. Akhirnya sudah percaya. Kalau percaya, cabut gugatan di pengadilan. Harus selesai dengan saya. Jadi Bapak Ibu berbahagia, itu yang tidak ada. Jadi ada yang apakah pelindung namanya yang ini harus permanen. Kenapa? Ternyata kita kadang-kadang merasa masih muda. Saya ingat ketika kita masih muda-muda dulu dengan beliau ini umur 20 tahun. Waktu itu ini ada tentang kebasaran itu ketua Masjid Raya, ketua Masjid Dewan Kuning, ketua Muhammadiyah, ketua dan dakwah, ketua YRC, apalagi satu lagi itu. Ada 6 ketuanya. Ketika saya waktu itu umur 20 tahun, kecewa. Saya kampung dia bilang, boleh kemenakan tentang kebasaran. Bilo lah ini aku turun kano sih jadi ketua gitu. Kemarin ketika Pak Sumaryono meninggal, ketika Yayasan Al-Islah yang kita dirikan waktu itu, Pak Sumaryono meninggal, baru saya tersadar. Payah mencari siapa nih yang akan masuk ke yayasan lagi. Waktu saya tersadar apa? Ternyata ketika saya mengatakan Bilo ini aku turun, umur saya 20 tahun, umur ini itu dan tentang kebasaran itu setua saya sekarang. Artinya kata anak muda umur 20 tahun saya ngelagai lah gua benar. Tapi kata kita masih gagah kok pakai wali kota. Masih muda. Tapi perlu kita sadari itulah menggambarkan bahwa kita ini seberapa lah sebentar lagi. Perlu ini kita wariskan. Ya. Jadi kita wariskan. Jadi harus ada kejelasan alih generasinya. Jangan sampai ini tidak kemudian bermanfaat untuk mobil walidaini ihsana. Tidak tercapai cita-cita kita. Dan ini seperti Pak Jibril katakan, ini usianya jauh lebih panjang daripada usia kita. Jangan berhenti. Nah ini yang kedua, saya ketika awal waktu jadi wakil wali kota langsung minta 10 masjid untuk remaja pengurus masjid untuk dibawa ke Jogokarian, ke Jogja. Kita inapkan sampai 4 hari di situ. Tolong pelajari semuanya hal-hal yang luar biasa di masjid ini. Alhamdulillah pulang mereka kesini tidak ada yang mau mencontoh. Belum ada yang mau mencontoh, tapi sedikit-sedikit ada. Masjid Raya alhamdulillah setiap pagi sudah tersedia kopi. Insyaallah Pak Haji. Kalau Pak Haji Masjid Raya itu di Masjid Raya sudah ada. Di Masjid Baitul Jalal saya rasa juga alhamdulillah setiap Jumat ada subuh berkah. Awalnya kemarin paling kita menyediakan lontong itu sekitar 40-50 ayah bapak dan ibu porsi lontong. Kemarin saya datang ke situ alhamdulillah sudah berapa? Sudah 200. Sudah bagus. Jadi artinya kalau salat subuh hari Jumat di Masjid Baitul Jalal biasanya kita hanya sarapannya di lantai atas, sekarang sudah lantai 2. Nah ini alhamdulillah ada perubahan. Dan beberapa masjid mulai saya katakan saudara kita mulai sedikit. Untuk apa? Menjadikan masjid ini adalah tempat senyaman-nyamannya orang untuk ada di masjid ini. Jadi di sini sudah ada tempat itu, silakan baik terus sampai dulu seketek. Nah sudah subuh awak minum kopi di situ. Nah lebih dari itu Bapak Ibu berbahagia, kita menginginkan masjid ini menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di sekitar masjid ini. Tidak salah. Saya kira jatuh untuk saja lain aku kurang lancar buka gitu kan. Abah itu pembangunan masuk ke situ enggak gitu. Ini sudah cukup. Ya. Ini sudah cukup luar biasa. Ada uang masuk, kalau dapat dari rantau segala macam masuk ke saja ya. Kembali bagaimana? Mungkin masalah ekonomi masyarakat yang ada di sekitar ini masih banyak yang perlu kita perbaiki. Kita ya kalau dapat dari Jogokarian itu
tanggal 30 setiap bulan kas masjid harus nol. Hebat, dan tidak boleh minta proposal, harus nol. Tapi alhamdulillah dihitung setiap tahunnya lebih dari 3 miliar uang berputar di masjid. Luar biasa. Kenapa? Karena kenapa nol? Kalau masih ada sisa uang, siapa nih ekonomi masyarakat kita yang akan kita bantu? Dengan catatan dia harus jadi jamaah masjid kita. Dan masjid itu punya catatan siapa lagi bapak-bapak yang di sekitar sini yang belum sholat. Siapa nih ibu-ibu yang sekitar sini yang belum bisa baca Al-Quran. Kalau belum baca Al-Quran, ini caranya. Yang bapak-bapak ini susah untuk diajak untuk bisa ke masjid, bagaimana cara membuat dia ke masjid. Dan ternyata bapak ibu berbahagia, kenapa jauh kalian itu subuhnya lebih banyak ketimbang sholat Jumatnya. Karena kalau Jumat bapak-bapak saja, kalau subuh itu bapak dan ibu. Saya bahkan di Bali di Masjid Baitur Rahim ada jam 4:30 saya di situ. Anak-anakku lah bergelecak-gelecak. Saya subuh-subuh ya. Wah itu luar biasa masjid di Bali ya. Di Bali kan kebayang kita kan tidak seperti itu. Ini ternyata begitu. Dan luas masjidnya itu panjang lebarnya itu saya hitung ada 75 jamaah. 35 meteran, 75 jamaah. Karena saya di belakang, di depan, saya hitung ke belakang. Yang bapak-bapak saja 10 saf. 10 saf. Berarti 715 sampai 700-an. Setiap subuhnya yang bapaknya, ibunya tidak kelihatan kalau yang dibanding. Tapi kalau di kalian, apa yang rahasianya? Ternyata rahasia yang sangat luar biasa adalah mungkin permasalahan kita. Apa masalah kita? Ibu-ibu ini yang paling susah ketika ayahnya bekerja, si ayah bekerja, si ibu bekerja, paling susah membangunkan anak-anak. Jangkul, aku sibuk, akhirnya berang itu. Anak-anak, ya salah satu tempat anak-anak yang tidak boleh dimarahi adalah ketika bangun pagi. Jangan. Tapi dia waktu aja, tak aja, capek aja kok. Akhirnya Pak berang dia nak. Juga kalian itu menyelesaikan masalah ibu-ibu di pagi hari. Masalahnya anak-anak, suami sudah mandi, sudah siap pergi ke sekolah dan ke kantor sebelum ke masjid juga kalian. Jadi mereka sudah mandi. Nah mandi pagi yang tersehat itu adalah mandi sebelum subuh. Gaya dingin bu, gaya dingin lebih tinggi. Ayo agak baliknya lebih tinggi, tapi itu mandi pagi itu dulu ama-ama dulu ditambah mandi pagi-pagi. Nah, Bapak Ibu berbahagia, mandi pagi, kemudian sholat subuh di masjid, kemudian zikir, kemudian masjid menyediakan sarapan paginya. Dari masjid mereka ke kantor, dari masjid mereka ke sekolah. Itu akan membuat hati ini tenang. Hati tenang, ketika hati tenang, yakinlah otaknya akan cerdas. Salah satu kenapa kita membuatkan SD dahulu ingin membuat anak-anak ini hafal Quran, ya, sampai di pertemuan kok sabisma, bukan sabisma Rabbika. Banyak protes pada sabisma antusias itu sabi-sabi kata dari mana? Tapi maksud kami sabbihisma Rabbika jadi khalaq, tasbihnya kita. Ketika hati ini banyak mengingat Allah akan tenang. Otak ini akan cenderung. Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah dasar Islam terpadu, siapa yang juara? Rata-rata yang banyak hafalan Al-Qurannya. Ketika Al-Quran itu di dada, karena Al-Quran itu zikr, maka hatinya akan tenang. Ketika hati tenang, maka dia akan cerdas. Nah, ketika anak-anak itu sudah tenang pergi ke sekolah, saya yakin anak-anak ini akan cerdas di sekolahnya. Dan ternyata ibu-ibu di sekitar masjid Jogokarian itu lebih senang memasukkan infak ke masjid itu ketimbang si Bu Nur mencari lontong pagi-pagi kan kemarin. Kenapa? Lontong sudah tersedia di masjid, sarapan sudah tersedia di masjid. Nah, selesai masalah ibu-ibu kan. Kalau enggak, pagi kaca-kacai menjaga anak sudah tuh, di mana lontong dari cari. Alhamdulillah, saya ingin bagaimana masjid ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ini. Kalau bangunan, insyaallah nggak usah ada belo-belo ya. Tinggal mungkin untuk maintenance. Memang permasalahan kita kalau sudah gaya-gaya seperti ini, nanti yang lama-lama perlu diberi bahasa istilah nanti.
masjid-masjid seperti apa di sekitar ini banyak batang kayu. Nah, maintenance-nya buat sebaik mungkin, paling itu saja yang kita lakukan lagi ke depan. Sehingga dana yang tersedia di masjid ini bukan untuk disimpan, tapi untuk pemberdayaan kita. Kasihan sebenarnya Bapak Ibu berbahagia. Nggak jauh di belakang ini saja, di belakang rumah potong ini, berapa banyak rumah di situ yang masya Allah ya. Kalau kita lihat dari depan, itu sampai ke belakang rumahnya nampak lantainya tanah. Banyak yang tidurnya malah di lantai tanah itu beralaskan tikar saja. Ada di belakang sini, tapi jauh. Saya pernah ke masjid di Pasar Sayur, Nur Ikhlas, Pasar Sayur, persis di belakangnya ada sebuah rumah yang hanya mungkin sekitar 6x6. Alhamdulillah di rumah itu ada 5 kepala keluarga. Yang 1 ibu penjaga, yang 4 itu anak-anak yang produktif, ya, produktif suami istri. Batas antar kamar mereka dengan kamar mereka ini itu hanya plastik. Jumlah penduduknya di situ 21 orang. Air, ya, ada air dari masjid menetes-tetes, itu ditampung. Pagi-pagi itulah mereka untuk memasak segala macam. Saya panggil pengurus masjid, tolong ya, kalau di OPBD itu ke Depok, itu tahun besok bisa selesai. Tolong ini tanggung jawab masjid. Pertama, cari saja nih sumber airnya. Saya takut sumber airnya malah dari WC kan. Aku dalam tersaring-saring ternyata bersih. Jadi tolong usahakan air bersih dari masjid full ke sini, kasih keran ke sini. Minimal itu hak dasarnya mereka. Nah, jangan sampai masjid kita megah seperti ini, ternyata uangnya juga tersedia, tapi ada masyarakat kita yang butuh dengan uang-uang itu. Bisa diberdayakan. Kalau dapat, ada beberapa anggota masyarakat di sini yang kita berdayakan dari masjid ini. Kita berdayakan ekonomi mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang hari ini masya Allah berbahagia. Tidak tahulah bagaimana pemerintah kita ini lebih mendahulukan bansos ketimbang yang lain. Kenapa? Apa yang terjadi? Hampir semuanya kekurangan tanah. Pak Buya, aku lama udah dapat bantuan, sehingga semuanya merasa ingin dapat bantuan. Yang kita inginkan, bagaimana anak-anak kebelakang kita di sini diberdayakan, ketika suatu saat mereka lagi menerima, mereka lagi memberinya. Nah, dari mana dia? Nah, ini Pak Abdul Rahim ini tanggung jawabnya. Mudah-mudahan bisa ini terrealisasi. Kita buktikan masjid Bunda kita ini Rabi Ahdi ini beda dengan masjid-masjid lain. Kita mampu memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena secara bangunan fisik sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana membangun jamaahnya. Ya'muru masajidallah itu bukan hanya membangun meramaikan. Sayangnya terjemahannya itu ya'muru itu dikatakan meramaikan. Imarah itu adalah pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Nah, dua-duanya. Nah, mudah-mudahan pengurus baru dan masjid baru ini kita mulai dengan baru, administrasinya jelas. Terdapat mungkin ini wakafnya sudah diurus, belum ya? Buat sertifikat wakafnya secepatnya. Sekarang mumpung BPN sedang proses mensertifikatkan tanah gratis. Nah, kita sertifikatkan tanahnya dan wakaf atas, ada yang wakaf, ada yang nadir. Nah, kemudian buatlah kepengurusan, dan kepengurusan itu tadi benar-benar setelah ini itu alih generasinya jelas. Alih generasinya jelas, cara alih generasinya jelas. Saya terkesima sebenarnya dalam masalah ini, Bapak Ibu berbahagia, ketika Pak JK memberikan sambutan di ulang tahun Sumatera Barat. Apa katanya? Hampir semua usaha kita, hampir semua yayasan kita, lembaga kita punya 3 hal. Generasi pertama, generasi yang membangun
benar-benar luar biasa sampai sukses. Generasi kedua menikmati kesuksesan. Generasi ketiga menghancurkan kesuksesan. Itu terjadi. Dulu pada lagu-lagu foto tanamu lah sinario, sinario begini. Ya, karena generasi selanjutnya memperebutkan. Nah, supaya saya datang sengaja ke Pak JK ke Jakarta. Pak JK, tolong, apa solusi yang tiga itu? Tiga juga, dia bilang. Pertama, rumuskan ideologis kita mendirikan sebuah yayasan, sebuah masjid, sebuah lembaga. Jelaskan. Kemudian kaderisasi. Perlu ada kaderisasi. Mau tidak mau harus ada kaderisasi. Dan kader ini orang yang sangat mengerti tentang keinginan kita agar Bunda Rabi Abi ini dapat selalu pahalanya dan keluarga dapat selalu pahala terus. Tidak boleh berhenti. Jadi kalau saya berhenti berarti semuanya. Dan saya teringat ini, Ibu, teringat saya sekolah di Gontor dulu di Ponorogo. Setiap kali 6 bulan itu Pak Kiai itu kebetulan alhamdulillah Pak Kiai terakhir itu masih ketemu dengan saya tahun 84. Dia selalu menjelaskan tentang ideologi berdirinya Gontor, jelaskan visi misinya. Sekali 2 kali setahun, di awal tahun sekali, pertengahan tahun sekali untuk semuanya. Dan saya ingat sekali ketika itu ada Pak Syukri, anak beliau Syukri Zargasi almarhum. Dia bilang, Pak, woi Syukri, kalau tak ngerti Gontor keluar. Anaknya sendiri, kalau tak ngerti Gontor keluar. Jadi akan melanjutkan cita-cita Gontor itu adalah orang yang mengerti tentang ideologi. Kader, anak ideologis, anak biologis malah disingkirkan. Kalau tak ngerti silahkan keluar. Nah, setelah itu yang sangat penting adalah itu yang kita bahas tadi. Harus ada pola alih generasi. Bagaimana polanya? Bagaimana langkah-langkahnya mengalih generasi ini? Karena kita katakan sebentar lagi, tidak lama kita ini hidup. Maka perlu ada estafet. Jangan seperti orang Minang, patah tumbuh hilang berganti. Ternyata setelah patah nggak tumbuh, setelah hilang nggak berganti-ganti. Itu kenyataannya. Harus ada estafet. Nah, mudah-mudahan masjid kita ini adalah masjid yang nanti Allah karuniakan benar memberikan yang terbaik untuk orang yang ada di sekitarnya. Maka untuk saudara-saudara kita yang ada di tempat lain yang kemudian adalah orang yang kita katakan jamaah dari masjid ini, yang kemudian memberikan kebaikan-kebaikan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, mudah-mudahan cita-cita kita itu benar-benar Allah ridhoi. Cita-cita kita menjadikan masjid ini masjid yang tu'ti ukulah kulahin, kata Allah, memberikan bahan, memberikan makanannya kapan saja, kulahin setiap saat. Masjid ini adalah masjid yang kemudian memberikan juga pahala kepada orang tua kita yang sudah tiada dan pada pendiri-pendirinya yang sudah berniat untuk mengikhlaskan semuanya ini untuk di akhirat kelak. Setiap orang salat dia akan diberkahi selama di kuburannya dan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk cita-cita itu, marilah kita buka masjid kita ini dengan bacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kedatangan prestasi ini yang Bayi Bahar, ya Buya, Ayahanda, Diri Imam Said akan ada tulisan untuk mendatangani. Ya, kita minta kepada. Iya, itu juga. Ya, Pak Ferdi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Buya Muhammad juga berdiri di sini, Buya Amin. Ya, Buya Bahar. Oke, ya, Buya Amin. Ya, Buya. Buya, oke. Oke, Buya Amin.
biasa ikut Nabi ayat sendiri ya paman ya Allah Akbar ya kita lanjut periksa ini beda Alhamdulillah ayat dari Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, atas rahmat Allah sudah selesai. Oke, alhamdulillah dengan izin rahmat Allah selesai sudah pelaksanaan prasasti Masjid Rabiah di Jalan Indomato Bukit Tinggi. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah. Oke, kita bersama dengan Pak Wawa kita, wakil wali kota kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Berkati Allah, berkati Allah. Oke, alhamdulillah. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita masih ada tinggal 2 poin lagi. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa, ada sambutan sedikit dari kakak Datuk Lisan ya kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, ada sambutan tambahan dari kakak Datuk Lisan. Istri yang semuanya membantu. Kemudian terima kasih kepada Dinda, Akhir, Nur Asdi, Bang Khairuddin dan seluruh karyawan Bukit Tinggi yang hadir pada kesempatan ini yang menjelas dan sampai disebutkan satu persatu. Pak Yedi dari Padang juga yang hadir, Kak Bayi yang juga hadir dan kakak semuanya. Terima kasih. Kemudian terima kasih luar biasa pada sore hari ini Kakak Halimah Ide jadi komandan daripada acara ini. Ya, terima kasih kepada Ide yang nanti mungkin kita semua ada yang bisa dibawa pulang dan ada yang turun ke bawah karena memang tempat ya seperti itu. Terima kasih Cide, Rahmi, Mimi, Ani ya, dan luar biasa Mahen yang menjaga masjid ini dengan sebaiknya. Kemudian Ustaz kita Isra. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ya tentunya kita akan sama-sama berdoa kepada Allah dengan keyakinan penuh doa kita. Wabarakatuh. Bapak Ibu, Udah habis pasti. mari kita berdoa dan diawali dengan umur kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada sore ini kami berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan peresmian Masjid Rabiati. Untuk itu ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kami kepada masjid, untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat, menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, menjadikan masjid pusat untuk kemakmuran masyarakat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bedailah kami dengan selimut kasih sayang-Mu, agar senantiasa dapat menebar butir-butir rahmat dan kasih sayang di antara kami. Ya Allah, pancarkanlah nur hidayah-Mu ke dalam hati kami, agar menjadi bening dan tenang. Ya Allah, pertalukanlah tali kasih di antara kami, semoga tersimpul dalam rajut ukhuwah kasih sayang, serta menyikapi perbedaan laksana indahnya pelangi. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma dafa'anna minal bala'i wal waba wal ghala'i wal qahti wa jami'il amrad wa mawtil fuja' wa ta'uni ma la yakshifu ghayruka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ibu yang kami muliakan, terima kasih banyak kepada Buya Arwan Kasri yang telah menutup acara itu. Kami hanya pribadi juga mohon maaf kalau ada dalam pelaksanaan yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Sekian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.